Reno akhirnya hianati Galang dan bongkar semua kebusukan Galang kepada Aksa karena hal ini. Halo semua, balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Ya teman-teman, semoga sehat dan bahagia selalu ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi ya alur cerita yang sangat menarik, sangat bikin happy karena akhirnya Reno membuktikan semua omongannya dan benar-benar mempraktekannya. Nah, jadi gini, kan Reno, kalau buat teman-teman yang mungkin lupa, di episode kemarin itu diberi tugas oleh Galang untuk mencari waktu kerja dan kapan saja, pokoknya seluruh semua aktivitas yang dilakukan oleh Aksa dan juga Amira dicatat. Jam segini ngapain, jam segini lagi apa, di mana dan sebagainya macamnya. Nah, ini tugas dari Reno teman-teman. Nah, Reno melihat semua aktivitas dari Aksa dan juga Amira, justru malah jadi nggak tega karena Aksa dan Amira tuh lagi masa produktifnya. Ya, Reno mungkin dulu sering iri sama Aksa karena ya Basian sering menganggap remeh Reno, ya tapi karena emang Renonya bego banget ya teman-teman, benar-benar bodoh gitu loh, mohon maaf. Jadi cukup wajar lah kalau Bastian dulu seperti itu. Tapi ya bagi Reno gak nyangka aja, Aksa sudah dituduh sedemikian rupa, Amira sudah dituduh sedemikian rupa, diberikan cobaan yang datang silih berganti, tapi mampu bangkit dan bisa kaya raya lagi. Karena kan yang paling susah tuh bukan meraih ya, tapi bangkit ketika sedang terpuruk. Kalau mungkin kita mau ngejar sesuatu, misalnya mau ngejar uang dalam jumlah nominal tertentu, kita pasti bisa ngejar asalkan kita kerja keras dan bisa bermain pintar atau bekerja pintar. Tapi ketika kita turun di bawah, di level down, misalnya lagi ada masalah atau apa, nah disinilah justru titik baliknya, kita mampu untuk bangkit atau enggak nih. Kalau nggak mampu bangkit, berarti kita tenggelam dengan masa lalu. Sedangkan kalau kita mampu bangkit, berarti kita mampu menaklukkan masalah tersebut. Yang mana ini berhasil dipraktekkan oleh Aksa. Contohnya kita lihat aja Aksa. Dari kaya raya banget nih di top tier level teman-teman, sampai turun ke paling bawah di dasarnya, hampir kayak gembel bahkan. Nggak punya rumah, ngontrak pun juga harus mengutang waktu itu, hingga ada harus bayar rumah kontrakan pakai nyanyi. Saking nggak ada uangnya. Tapi lihat, berkat usaha kecil-kecilan, keberanian, sempat jadi kuli dan lain sebagainya macamnya, benar-benar merubah mindsetnya Aksa yang selama ini selalu berdiri di bawah ketiak ayahnya sendiri. Karena kan rata-rata orang-orang kaya tuh, yang bapak ibunya orang kaya pasti anak-anaknya tuh ikut sama orang tuanya gitu. Ya ini kan tipikal di dunia tuh cara kerjanya seperti itu. Kecuali kalau misalnya orang tuanya menengah ke bawah, biasanya tuh anaknya tuh kaya tapi dengan usaha sendiri. Biasanya kayak gitu biasanya kebanyakan. Nah, di posisinya Aksa ini, ya Aksa ini bekerja di perusahaan ayahnya sendiri yang mana nggak perlu interview dalam tanda kutip. Yang ini akhirnya merubah mindsetnya Aksa. Kalau ternyata hidup tuh ya yang benar seperti ini, berjuang dari bawah, nggak disupport siapapun, nggak ada privilege apapun, yang mana ini mampu membuat Aksa tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa lagi. Meskipun ya udah omdun nih ketika momen ini, tapi ya yang namanya ilmu dan pelajaran kan kita bisa dapetnya di umur berapa aja. Dan ini pun akhirnya berhasil didapetin oleh Aksa. Dan kita lihat Aksa mampu bangkit dengan semua usahanya dan menjadi kaya raya seperti ini. Dan inilah yang dihormati banget nih sekarang sama Reno. Makanya Reno gak rela kalau harus melihat kakaknya ini hancur. Walaupun ya Galang ini juga adalah kakaknya ya, tapi Reno tahu mana yang harus dibela, mana yang harus dibenci. Terlebih lagi Reno akhirnya sadar ternyata niat dari Galang ini tuh bukan cuma menyingkirkan orang-orang yang ingin membantu Aksa dan Amira untuk melakukan acara resepsi tersebut, tapi ingin membuat Aksa benar-benar gak ada. Seperti yang sudah-sudah teman-teman, seperti korban I.O, ketua I.O yang harus pergi untuk selama-lamanya gara-gara kelakuannya si Galang ini. Kaget Reno teman-teman, karena menurut Reno paling ya cemburu-cemburu doang, paling ya udahlah kayak jail-jail doang. Ternyata Reno diperintahkan seperti ini dan ini. Galang tuh punya kelicikan yang ajaib lah. Bahkan ibaratnya setan aja tuh sungkem sama Galang teman-teman. Saking jahatnya Galang ibaratnya. Makanya disinilah momen titik balik bagi Reno untuk mengkhianati Galang persis dan sesuai seperti apa yang dikatakan oleh Reno di episode sebelumnya. Karena gini teman-teman,
Reno ini sekarang gak punya uang apa-apa. Mau tinggal di mana pun juga bingung. Mau tinggal di rumah Hilda pun juga diusir. Jadi ya serba salah. Mau balik ke rumah ibunya udah fitnah Reno ngambil uang yang malah Reno gak pernah melakukannya. Jadi Reno ngerasa serba salah. Hingga pada akhirnya Reno sadar teman-teman, ini adalah waktu yang tepat untuk ngebongkar semuanya. Karena Reno sekarang tuh udah gak punya apa-apa lagi. Bingung kan teman-teman? Karena ngelihat Bella yang takut juga di penjara, Hilda pun juga sama. Ternyata Reno yang penakut ini pun juga ikutan takut. Jelas teman-teman, karena kan ya gimana nggak takut ya teman-teman. Reno ini balik lagi semua udah nggak punya, harta udah nggak ada, ngikut sama Galang pun juga nggak dapat duit ibaratnya. Sehingga ngelihat rencana jahat Galang, kayaknya ya udahlah, mending baik aja deh, mending bongkar semuanya aja dan dukung Aksa. Dan bongkar semuanya kepada Kak Aksa, karena ya Aksa pasti bakal ngebela Reno gitu. Dan bukan cuma itu aja, Reno pun juga akhirnya bisa terhindar dari semua kejahatannya Galang. Karena gini, Galang ini tuh tanpa Galang sadari sedang diincar oleh polisi teman-teman. Di episode malam ini setidaknya atau episode besok ya, sudah mulai diincar lagi sama polisi dan orang-orangnya Lian, Bagaskara. Sehingga udah kecium nih sama Reno. Makanya Reno takut daripada nanti berurusan, karena ya amit-amit nih misalnya ketangkap nih Galang sama pihak kepolisian, maka Reno pun juga pasti kena karena ikut terlibat dan lain sebagai macamnya. Makanya Reno ini nggak terima. Akhirnya udahlah bongkar semuanya karena tahu kalau memang ini nggak layak untuk diikuti dan terlalu jahat banget. Bayangin aja, Reno aja ibaratnya kan dulu jahat banget ya teman-teman, sama Zora, sama Hilda juga. Dan ibaratnya tuh Kak Amira tuh jahat banget, bukan main deh pokoknya. Bener-bener jahat tuh bener-bener jahat gitu loh. Tapi ngelihat Galang, wah sungkem Reno. Setan ini sungkem teman-teman sama kelakuan Galang ini. Sehingga inilah yang pada akhirnya diberitahu kepada Aksa juga. Akhirnya Aksa pun juga berterima kasih kepada Reno. Dan akhirnya diberikan pekerjaan Reno oleh Aksa dan juga Amira, karena telah membantu Aksa hingga sejauh ini ibaratnya. Karena ya Reno pun juga akhirnya sadar satu-satunya tempat yang bisa menerima Reno ya cuman Aksa. Dan memang Aksa tuh ibaratnya bisa baik sama siapa aja. Reno datang lagi kondisi sudah gak punya apa-apa, datang membawa informasi yang sangat lengkap, ngebongkar semua kebusukan Galang hingga ke akar-akarnya, memberikan informasi yang sangat penting yang ini sangat berguna sekali. Ternyata Reno pun juga bisa diterima dengan sangat baik oleh Aksa, yang ini bikin Reno pun juga happy banget. Jadi ini tinggal gimana caranya tangkap Galang dan ringkus bawa ke kantor polisi. Salut sama Reno teman-teman, karena posisi Reno ini tuh jujur penakut orangnya, tapi berani untuk ngambil resiko seperti ini, itu sebuah hal yang sangat bagus. Tentu memang gak akan mulus-mulus aja. Hilda pasti bakal lebih condong kepada Galang, walaupun takut juga. Bella pun juga sama, takut ditangkap polisi tapi bakal condong sama Galang juga. Tapi Reno jauh lebih nekat teman-teman, sehingga ya bagi Reno ngelihat Aksa yang ngebela seperti itu, ya ini sudah menjadi nilai plus bagi Reno. Karena sama satu, Reno udah gak mikirin uang lagi teman-teman, gak mikirin hidup numpang atau kayak gimana gitu. Ya udah hidup aja, sama kayak Adam, happy aja udah ketika tidur bersama dengan Aksa, Amira dan juga Bu Yuni di rumahnya Aksa teman-teman. Nah begitu pun juga Reno ketika tinggal bersama dengan Aksa tuh gak mikirin buat ngambil hartanya Aksa, enggak sama sekali. Karena senyaman itu, sediterima itu, secomfort itu. Sedangkan kalau sama Galang, misalnya Galang kayak Raya dan juga sama Hilda tuh kayak kemarin kan, pengen numpang bawaannya, pengen nyuri uangnya Hilda, pengen ngambil keuntungan. Nah ini tuh enggak. Jadi disinilah yang akhirnya membuat Reno pun secara perlahan, secara sikap dan sifat pun juga mulai berubah menjadi baik. Ya terlepas dari kurang lebihnya memang tentu enggak akan full sebaik itu, tapi atas ini sudah lumayan ada perubahan yang mana kita seneng banget teman-teman. Daripada harus melihat Reno yang jadi semakin jahat, kan gak lucu ya. Tapi juga memang salahnya Galang adalah terlalu gampang juga percaya sama Reno. Harusnya udah tahu Reno seperti apa, tapi ini malah dipercaya terus. Tapi ya Galang pun juga mau nyesel percuma, karena semuanya udah dibongkar sama si Reno. Jadi ya Galang pun juga cuma bisa kabur, karena ya mau ngejar Pak Reno pakai apa? Orang Galang aja nggak punya anak buah, cuman punya Hilda dan juga Bella. Itu pun juga Hilda sama Bella bakal dihancurin juga nanti sama Aksa dan kawan-kawan. Jadi ini tinggal nunggu waktu aja. Keren sih buat Reno, salut banget.
dengan keberaniannya, dan semoga aja ada keajaiban di episode malam ini ya teman-teman. Untuk kita bagaimana caranya bisa melihat Galang benar-benar tertangkap dan gak bisa lagi berkutik. Ini udah saatnya, ini sudah waktu yang sangat tepat untuk Aksa dan Mira bisa benar-benar happy ending, bahagia tanpa harus diganggu lagi oleh orang seperti Galang. Setuju ya teman-teman? Coba kalau setuju boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.